Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukman Wicaksono dari kelas 12 ya. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang PKL saya yang sudah saya jalani selama 3 bulan ini di Gerabak TV. Pembelajaran teknik editing dan multimedia di Gerabak TV. Untuk yang pertama, apa itu Prakrin? Prakrin atau praktek kerja lapangan merupakan bagian dari pendidikan sistem ganda yang bisa dikenal juga sebagai praktek kerja industri. Praktek kerja lapangan atau PKL adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kejuruan yang diikuti oleh siswa dengan bekerja secara langsung dengan di industri, dunia kerja, dan secara sistematik serta terarah dengan supervisi yang kompeten di bidangnya, bertujuan untuk memperoleh pengalaman dan kecakapan penguasaan keahlian di suatu bidang hingga mencapai satu tingkatan keahlian profesional tertentu. Dan juga dengan adanya Prakrin sendiri, itu merupakan bentuk pelatihan untuk siswa-siswi di SMK, dan untuk setelah lulus itu untuk siap bekerja di lapangan secara langsung. Tujuan pelaksanaan PKL menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional, meningkatkan dan memperoleh keterkaitan dan kewaspadaan antar lembaga pendidikan dan dunia kerja, meningkatkan proses pendidikan, pelatihan tenaga kerja, dan kualitas profesional. Pembelajaran di dunia kerja dan industri adalah suatu strategi yang memberi peluang kepada siswa atau siswi mengalami proses pembelajaran melalui bekerja langsung kepada pekerjaan sesungguhnya. Dengan adanya PKL dapat merasa mendapat ilmu, wawasan, dan dapat membimbing saya untuk siap lanjut dalam proses bekerja di perusahaan. Gerabak TV seperti yang sudah saya katakan tadi, dalam pembelajaran bertujuan pelaksanaan PKL itu adalah untuk menyiapkan mental siswa-siswi yang sudah siap untuk terjun ke dunia pekerjaan atau ke dunia perkuliahan, karena dengan adanya PKL sendiri itu bisa meningkatkan wawasan siswa-siswi yang ada di sekolah SMK. Gerabak TV untuk PKL saya sendiri itu berada di Gerabak TV. Gerabak TV adalah stasiun televisi komunitas yang berada di Jalan Ponggol nomor 1 RT 4 RW 2 Gua Gerabak, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Stasiun televisi komunitas ini didirikan pada tahun 2004 oleh dosen Institut Kesenian Jakarta, yaitu Bapak Hartanto. Gerabak TV merupakan salah satu pelopor berdirinya Asosiasi Televisi Komunitas Indonesia atau ATKI. Selain memberikan hiburan, televisi komunitas bisa hadir sebagai media pendidikan, pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya televisi komunitas ini atau Gerabak TV yang didirikan oleh Bapak Hartanto, itu bisa menyediakan hiburan untuk masyarakat lokal yang tidak dari televisinya itu memiliki channel yang terbatas. Dan di Gerabak TV sendiri mereka bisa berperan, masyarakat itu bisa berperan pembawa acara, pemain atau aktor, bahkan menjadi seorang sutradara. Munculnya televisi komunitas bisa menjadi tonggak sejarah baru dalam dunia penyiaran di Indonesia, di tempat gemerlapnya siaran televisi swasta yang menggugurkan berbagai program hiburan. Gerabak TV sendiri itu merupakan salah satu televisi komunitas yang sampai sekarang itu masih berjalan.
Dan dalam dunia penyiaran itu Gerabak TV cuma bisa dalam lingkup jangkau lokal daerah Gerabak itu sendiri, hiburan yang bisa dinikmati oleh warga itu. Dan untuk pembelajaran di Gerabak TV sendiri itu ada berbagai macam, dan dalam segi alat, aplikasi yang digunakan, terus pembelajaran studi dari yang dipelajari di sana itu semuanya kita diajari secara mendasar. Saat pertama kali di sana itu diberitahukan gimana tekniknya, teorinya itu seperti itu. Dan salah satu aplikasi yang dipakai di Gerabak TV sendiri itu ada Photoshop, Adobe Premiere, dan CorelDRAW. Dan untuk Adobe Premiere sendiri itu adalah salah satu aplikasi yang cukup penting di Gerabak TV. Karena apa? Dalam kita membuat sebuah project sendiri itu kita membuat konten kreator, feature, terus berita, itu semuanya menggunakan aplikasi pengeditan itu memakai Adobe Premiere. Karena apa? Selain Adobe Premiere itu menjadi hal utama, kita di sana juga diberi pelajaran bagaimana memakai atau pengoperasian dalam teknik-teknik mengedit dan mengatur audio atau suaranya memakai Adobe Premiere Pro. Dalam Adobe Premiere sendiri kita akan dibagi tugas. Itu kalau untuk saya sendiri, salah satu adalah yang dipelajari di sana adalah mengedit video, konten kreator atau film, itu semuanya saya diajari di sana. Dan sampai walaupun di sekolah sudah diajari secara mendasar, tapi di sana lebih mendasar karena apa? Di sana itu secara individual diajari setiap hari bagaimana cara mengoperasikan Adobe Premiere sendiri, gimana cara menggunakan stabilizer, terus mengatur audio dan suaranya, semua diajarkan di sana. Dan untuk Photoshop sendiri, untuk Photoshop itu di sana kita biasanya untuk membuat thumbnail untuk YouTube. Di sana ada dua aplikasi pembuatan thumbnail untuk YouTube dan cover DVD. Itu ada dua aplikasi, CorelDRAW dan Photoshop. Secara dari tingkat seorang murid sendiri di sana itu kalau masih kesusahan menggunakan Photoshop bisa menggunakan CorelDRAW. Itu tergantung siswa yang sudah sedikit handal dalam Photoshop dan CorelDRAW. Di sana akan diajari secara mendasar bagaimana cara membuat thumbnail di YouTube, bagaimana cara membuat cover DVD di sana, membuat thumbnail DVD, semuanya diajarkan. Dan aplikasinya sendiri, setelah penggunaan aplikasinya sendiri itu kita setelah menyelesaikan video di Adobe Premiere Pro, kita mencari referensi bagaimana kita membuat thumbnail di YouTube sesuai dan yang cocok untuk video tersebut. Dan untuk proses pengerjaan sendiri adalah minggu pertama dan untuk minggu pertama kita di sana pertama kali itu kita observasi.
Untuk minggu pertama kita observasi, kita diberitahu bagaimana kita menjalankan PKL di sana, dan kita akan diberi tugas ya, dan tugas itu kita akan memikirkan judul dan bagaimana alurnya. Kita memikirkan apa, pembuatan, tapi untuk pemberian tugas itu sudah ditetapkan dari Dudi. Karena untuk tugas pertama kita itu membuat feature saat 2 hari setelah kita di sana, kita sudah diberi tugas 2 hari. Untuk minggu pertama kita melakukan observasi. Nah, observasi sendiri itu adalah kita seperti mencari tempat yang akan kita buat untuk proyek kita. Nah, dari observasi itu kita mencari referensi ke tempat-tempat lain seperti pasar, bendungan, tempat wisata, desa atau ikonik desa yang lain. Itu kita melihat dan mengobservasi. Nah, setelah observasi selesai, kita melanjutkan pembuatan sinopsis. Dalam pembuatan sinopsis sendiri itu kita akan menulis atau mencatat alur ceritanya. Yang mencatat alur cerita itu adalah yang kita dapat dari observasi itu. Bagaimana setelah ide-ide yang kita kumpulkan itu menjadi satu dalam sinopsis. Nah, tidak lupa setelah 1 minggu itu kita bisa mengeceknya ke Dudi bagaimana observasi dan sinopsis ini apakah cocok atau tidak. Nanti kan dari Dudi akan diberitahu. Dan setelah kita mengerjakan sinopsis, untuk minggu kedua kita pembuatan syuting script. Dan untuk pembuatan syuting script itu lebih ke mempermudah kita membuat video. Nah, karena apa? Kita membuat syuting script itu lebih tahu alurnya dalam pengambilan shot, gambar, terus project yang kita sudah susun menjadi sinopsis tadi diringkas menjadi satu dan mendetail lebih tepatnya itu menjadi sinopsis itu sendiri. Dan untuk sinopsis dari yang saya katakan tadi itu sangat mempermudah sekali. Karena apa? Karena untuk sinopsis sendiri itu sudah untuk rencana, kita bisa tahu harus mengambil di dalam ruangan atau di luar ruangan. Nah, untuk minggu keempat itu editing kita setelah produksi. Setelah dalam produksi kita beralih ke editing adalah untuk project mengedit atau menyusun dari video dan foto gambar yang telah kita kumpulkan dari produksi di tempat yang sudah diobservasi tadi. Kita mengedit, menyusun, dan mengatur volume suara atau audionya, itu semua kita atur di editing. Dan setelah editing kita konsol editing. Apa konsol editing? Konsol editing adalah bagaimana kita mengetahui editan yang benar atau tidak. Karena apa? Kalau kita konsol itu akan tahu di mana kekurangan di balik editing yang kita buat itu. Nah, dari konsol editing itu nanti Dudi bisa memberitahu kekurangan mana atau kesalahan apa yang harus kita perbarui di editing itu. Dan untuk minggu ke-5, ke-6 ada pemberian tugas lagi. Setelah proyek yang pertama selesai, itu akan ada proyek kedua. Nah, biasanya yang proyek kedua ini kita disuruh membuat berita atau ILM, iklan layanan masyarakat. Nah, untuk iklan layanan masyarakat sendiri itu pada saat kita masuk minggu ke-5, karena setelah kita konsol editing itu akan kita percetakan. Nah, setelah percetakan
itu kita lanjut ke pemberian tugas lagi. Pemberian tugas yang diberi itu ILM iklan layanan masyarakat. Kita akan menentukan ide dan tema, pembuatan sinopsis, pembuatan shortlist, lanjut ke editing. Untuk menentukan ide dan tema, berita apa yang akan kita buat, dan sinopsis seperti tadi kita akan menyusunnya sendiri. Nah, sinopsis sendiri itu harus berita yang no hoax. Karena apa? Itu akan dipublis ke dalam internet atau YouTube itu, dan berita itu asli atau tidak ada pemalsuan sama sekali untuk berita itu. Dan untuk pembuatan sinopsis sendiri itu seperti shooting script. Untuk pembuatan shortlist itu seperti shooting script. Shortlist itu kita lebih mempermudah untuk bagaimana kita mengatur tata bicara dan tata suaranya sendiri. Untuk tata bicara dan suara itu semuanya sudah dilangkum ke dalam shortlist. Ya, seperti tadi editing mengatur bagaimana kita mengatur backgroundnya, apa yang background yang cocok dan atau yang tidak. Kita itu semua akan dibuat dan mengatur volume suara, audionya gitu. Tentang materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah mengoperasikan kamera, shot, dan pengambilan gambar dan video. Untuk kesimpulan sendiri, pembelajaran di dunia kerja dan industri adalah suatu strategi yang memberi peluang kepada siswa atau siswi mengalami proses belajar melalui bekerja langsung kepada pekerjaan. Sungguhnya dengan adanya PKL dapat merasa mendapat ilmu wawasan dan dapat membimbing saya untuk siap lanjut dalam proses bekerja di perusahaan. Untuk saran untuk sekolah, tingkatkan jiwa semangat dan mandiri dalam berusaha. Kepada para guru, jangan memberikan tugas yang begitu banyak jika waktu mengumpulkan terlalu mepet. Jika mengumpulkan tugas diharapkan malam, karena pagi sore siswa berada di tempat PKL tidak memberikan cukup waktu untuk mengerjakan tugas saat PKL, meningkatkan daya pikir dan mental siswa. Saran itulah dari saya. Untuk sekian penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.